Shalom, selamat pagi. Kembali kita akan berkumpul dalam mesbah doa pagi kita hari ini. Kita percaya hari ini Tuhan Yesus sudah memberikan kita kekuatan yang baru dan memberikan kesehatan buat kita, sehingga hari ini pun kita ada karena anugerahnya. Baik saudara, saya akan mengajak saudara semua yang ada di rumah dan di keluarga saudara, kita akan memuji, menyembah Tuhan, dan juga kita akan menerima berkat Tuhan, itu firman yang memberikan kita kekuatan pada hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas tanggung jawab kita akan berdoa. Hari ini saudara, kita akan memulai memuji menyembah Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali kami selalu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati hidup kami anak-anak-Mu. Hari ini kami boleh ada semua karena anugerah-Mu. Kami boleh hidup, kami boleh bernafas, dan kami tidak kekurangan suatu apapun dalam tubuh rohani kami, tubuh jasmani kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau selamatkan hidup kami. Engkau juga memberikan kami kekuatan. Dan mungkin juga ada anak-anakmu yang saat ini sedang terbaring lemah karena sakit dalam tubuh mereka. Kami percaya hari ini Engkau akan menyembuhkan, dan tidak akan berhenti roh mereka untuk mengasihi Tuhan, untuk memuji menyembah Engkau. Karena di dalam pujian yang kami naikkan kepadamu, ada kuasa Tuhan Yesus yang mengalir, yang memberikan kami kekuatan, kelegaan, yang membebaskan kami dari segala sakit penyakit, membebaskan kami dari segala tekanan-tekanan hidup yang kami hadapi. Sehingga kami mau tanggalkan semua beban-beban kami di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan, kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu dengan lebih leluasa, memuliakan nama-Mu. Kami tidak izinkan kuasa iblis untuk mengganggu ibadah mesbah doa pagi yang besar ini Tuhan Yesus. Kami ikat, patahkan kuasa iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kemurahan-Mu lebih dari haleluya. Oh terima kasih Tuhan, kemurahan-Mu, amin Tuhan, lebih dari hidup, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu. Engkau lebih dari hidup kami Tuhan, lebih dari hidup. Biarlah lidah kami pagi hari ini memuji, membesarkan nama-Mu. Amin Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Memuji Engkau, kemurahan-Mu Yesus, kemurahan-Mu. Engkau lebih dari hidup, lebih dari hidup. Baik, lagi saudara, kita katakan dengan segenap hati, kemurahan-Mu Yesus Tuhan, lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, bawa lidahku memuji-Mu selalu, memuji Engkau. Amin Tuhan, amin. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi katakan dengan segenap hati, biar kita rasakan pujian ini memberkati kita. Kemurahan-Mu, Engkau lebih dari hidup, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu lebih dari hidup. Oh amin Tuhan Yesus, Engkau lebih Tuhan, kemurahan-Mu, Engkau lebih dari hidup kami Bapa, lebih dari hidup. Kami bawa lidah kami memuji-Mu, bawa lidahku memuji-Mu Tuhan, memuji
lebih dari hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Inilah kami nyatakan Tuhan, segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kemurahan lebih dari hidup. Oh Yesus Tuhan, bawa kami lidah memuji-Mu. Amin. Biar kami memuji nama-Mu, kami bawa di dalam hadirat-Mu Tuhan, memuji kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Baik, sekarang kita menyembah Tuhan dan kita boleh mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau lebih dari hidup. Segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau mengendalikan hidup kami, Engkau memelihara hidup kami, Engkau juga Tuhan menguatkan hidup kami. Hari ini kami boleh ada, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Bapa. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Kau juga menyelamatkan hidup kami, Kau juga menguduskan kami, mengampuni kami dengan Tuhan kasih dan kuasa-Mu, dengan darah-Mu. Oh biarlah Tuhan kami nyatakan Engkau Tuhan Yesus lebih dari hidup, dan Engkau lebih besar dari hidup kami. Kami mau nyanyikan pujian ini. Sebelum kami masuk, Tuhan, Engkau memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Engkau lebih besar Tuhan, Engkau terlebih besar dari hidup kami. Dan biarlah Tuhan Yesus masuk dalam pribadi kami, sehingga kami boleh merasakan sepanjang hari ini damai dan tentram. Tuhan Yesus menyertai hidup kami. Haleluya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Mari katakan saudara sebentar kami. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam-Mu, di dalam saudara, di dalam diri saya, di dalam. Katakan Yesus terlebih besar dari masalah kami. Yesus terlebih besar. Engkau Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku, di dalamku. Selama-lamanya Engkau Tuhan, selama-lamanya. Baik saudara, kita nyanyikan dengan segenap hati. Yesus Engkau terlebih besar, Yesus terlebih besar. Katakan Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Inilah Tuhan kuasa-Mu di dalamku, di dalamku, di dalamku. Kita nyanyikan dengan segenap hati. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Amin Tuhan, lebih dari apapun dalam hidup kami. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku.
rasakan hujan memberkati kita. Di dalamku, di dalamku, Yesus selamanya, selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang terlebih besar dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini kami boleh membuka hati kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa biar Roh Kudus Tuhan yang mengurapi kami, menjamah hati kami ya Tuhan, agar firman Tuhan mengubah hidup kami dari hari ke hari. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu hati dan pikiran kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Shalom saudara, kita bertemu lagi dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Saudara, terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang keempat. Temanya adalah kemurnian hati. Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang keempat. Baik, akan membaca. Dialah yang akan, yang keempat, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ya, di ayat yang sebelumnya dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ya, saudara, temanya adalah kemurnian hati. Ya, mengapa kemurnian hati itu sangat dibutuhkan untuk dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan? Ya, saudara, firman Tuhan katakan bahwa yang pertama, bahwa kemurnian hati itu adalah syarat utama untuk kita masuk dalam kerajaan sorga. Ya, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Ya, dikatakan yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus, di rumahnya yang kudus, yaitu orang yang salah satunya adalah yang murni hatinya. Ya, yang murni hatinya. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 5 ayat yang ke-8, dikatakan bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, saudara, Tuhan melihat apa yang ada dalam hati kita. Ya, manusia hanya melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati kita. Ya, karena itu firman Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya, jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari dalam hatilah bersumber segala kehidupan. Ya, nah, jaga hati kita tetap murni, tetap tulus, tetap bersih, tetap kudus, tidak bercacat dan tidak bernoda, saudara, ya, sehingga pada hari kedatangan Tuhan kita boleh, saudara, tinggal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Dia akan menjemput orang-orang yang murni hatinya dan tinggal bersama dengan Dia di dalam kerajaannya. Ya, yang kedua, saudara, mengapa setiap anak-anak Tuhan harus memiliki kemurnian hati? Tadi yang pertama, sebagai salah satu syarat, ya, saudara, yang utama untuk kita tinggal di dalam kerajaan surga. Ya,
Karena Allah kita, saudara, Dia Allah yang suci hatinya, yang kudus, ya, hanya orang-orang yang kudus, yang suci hatinya, dia yang akan melihat Allah, ya. Yang kedua adalah sebagai syarat utama dalam kita menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan maupun dengan sesama, ya. Saya akan bacakan di sini di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-24 ayat yang ke-16. Sebab itu aku senantiasa berusaha, ya, ini Rasul Paulus katakan, saudara, dikatakan untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Saudara, pentingnya kita menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Hubungan yang baik dengan Tuhan juga kepada sesama harus didasari dengan kemurnian hati, ya. Harus didasari dengan ketulusan hati, ya. Saudara, ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, supaya hubungan kita itu erat dengan Tuhan dan juga erat dengan sesama, ya. Tentunya manusia menghendaki orang-orang yang jujur, orang-orang yang perkataan dan perbuatannya itu, saudara, sejalan dan tidak menyimpang, ya. Saudara, di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-12 dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, inilah yang kami megahkan, ya, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, ya. Saudara, kita tidak bisa menyangkali suara hati kita apabila kita berdusta, apabila saudara kita yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, ya. Karena itu firman Tuhan katakan, saudara, melalui Rasul Paulus dikatakan, suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia, ya. Saudara, hubungan manusia harus dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian hati yang memang dikatakan berasal dari Allah, ya. Saudara, kalau kita baik, kalau kita benar, itu karena tangan Tuhan yang telah membentuk hidup saudara dan saya, yang telah melahirkan kita kembali sehingga hati kita dibaharui oleh Tuhan, ya. Hati nurani kita dikuduskan oleh Tuhan melalui firman dan Roh Kudus-Nya, ya. Dikatakan bukan oleh hikmat duniawi, ya, bukan oleh kecakapan. Saudara, keahlian, kecakapan, saudara, dibandingkan dengan ketulusan hati ataupun kemurnian hati, ya. Saudara, kemurnian hati jauh lebih penting dibandingkan dengan kecakapan, ya, kejujuran, ya. Saudara, saat ini manusia, saudara dan saya, semua manusia mencari orang-orang yang jujur, orang-orang yang tulus, orang-orang yang murni hatinya, terlebih Tuhan, ya. Saudara, oleh karena itu, saudara dan saya harus mengembangkan karakter kita agar kita tetap tulus dan murni di hadapan Tuhan, ya. Bukan sekedar keahlian. Memang keahlian, kecakapan itu penting, saudara, untuk mengerjakan pekerjaan dengan baik. Namun saudara, kejujuran, ketulusan dan kemurnian hati itu jauh lebih penting dibandingkan kecakapan ataupun keahlian yang kita miliki, ya. Saudara, 1 Timotius 1 ayat 15 katakan tujuan, ya, saudara, melihat ini adalah kasih yang timbul dari hati yang suci, ya, dari hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas, ya.
Saudara, dikatakan kasih itu timbul dari hati yang suci. Ya, dari hati nurani yang murni. Kalau tidak timbul dari hati nurani yang murni, kalau tidak timbul dari hati yang suci, saudara, tentunya kasih itu adalah kasih yang pura-pura, ya. Karena itu Tuhan mengajarkan kita, biarlah kasih yang kita, saudara dan saya, kerjakan kepada sesama, baik juga kepada Tuhan. Biarlah kasih kita kepada Tuhan dan sesama harus didasari dengan ketulusan dan kemurnian hati, ya. Saudara dan saya pergi ibadah ke gereja, ya, saudara harus tulus cari Tuhan, ya. Ingin hidup kita diubahkan oleh Tuhan, ya. Jangan saudara kita mencari Tuhan dengan motivasi yang tertentu, walaupun kita membutuhkan, ya saudara, mendapatkan pekerjaan, ya saudara, walaupun kita membutuhkan Tuhan memulihkan keadaan ekonomi kita. Namun yang terpenting adalah hidup kita yang diubahkan oleh Tuhan. Kita percaya melalui kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan, Tuhan berkenan kepada saudara dan saya, dan hidup saudara akan disertai oleh Tuhan, ya. Saudara, ini yang Tuhan ingatkan, kasih kita kepada Tuhan haruslah tulus, haruslah murni. Saudara, seperti kasih seorang mempelai, ya, laki-laki dengan seorang wanita. Saudara, demikian juga sebaliknya mempelai wanita dengan mempelai laki-laki. Kasih yang murni, kasih yang tulus, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tulus. Saudara, ini yang dibutuhkan, saudara, oleh orang-orang dunia saat ini, di mana saudara dan saya, ya, memiliki kemurnian hati, ya. Biarlah kita lakukan semuanya, saudara, semua kita tujukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, ya. Bukan untuk kemegahan kita, tapi untuk Tuhan, ya. Bukan untuk keuntungan kita, kasih yang kita, saudara, hanya memberi, ya, kasih yang hanya memberi dan tanpa mengharapkan imbalan atau balasan, tanpa mengharapkan pujian dari manusia, ya. Saudara, hanya Tuhan saja yang boleh menilai hati saudara dan saya, ya. Yang ketiga adalah sebagai syarat utama untuk kita melayani Tuhan, ya. Saudara, Rasul Paulus katakan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, ya. Saudara, ini yang sangat dibutuhkan, di mana saudara dan saya yang dipercayakan untuk melayani Tuhan, ya. Saudara, kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan, dan kita melayani bukan hanya di gereja, tetapi setiap orang yang melayani sesamanya, dia adalah pelayan-pelayan Tuhan, ya. Saudara, apapun yang kita kerjakan, lakukan dengan ketulusan hati, baik kepada sesama, baik kepada keluarga, baik kepada saudara anak-anak Tuhan yang lainnya, baik mereka yang berada di luar yang berseberangan dengan saudara keyakinan iman kita. Biarlah kita boleh melakukannya dengan ketulusan hati, tanpa motivasi tertentu, ya. Saudara, bagaimana kita memiliki dan menjaga kemurnian hati di hadapan Tuhan, ya. Yang pertama tadi, milikilah sikap hati dan motivasi yang benar di hadapan Allah, ya. Saudara, ya, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa di zaman akhir ini, bahwa banyak orang yang mementingkan dirinya sendiri, mencintai dirinya sendiri, dan menjadi hamba uang, ya. Saudara, akar daripada segala kejahatan adalah mencintai dirinya sendiri, ya. Oleh karena itu, kita tidak boleh mencari puji-pujian manusia, kita tidak boleh mencari keuntungan, apalagi apabila kita beribadah kepada Tuhan. Saudara, biarlah kita dengan kemurnian hati, ya. Saudara, ibadah itu bukan sumber kita mencari untung, tapi justru kita yang berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan melihat kemurnian hatimu, saudara dan saya, tidak pandang besar dan kecilnya, tetapi dengan ketulusan, dengan kerelaan hati, ya.
Saudara, setiap orang yang menabur, dia akan menuai, ya. Dan Tuhan juga ingatkan kepada kita untuk menjaga kemurnian dan ketulusan hati. Biarlah kita memiliki sikap hati dan motivasi yang benar di hadapan Allah, ya. Saudara, dikatakan akhir zaman manusia menjadi hamba uang, ya. Kalau kita sudah menjadi hamba uang, maka saudara, hilanglah kemurnian hati itu. Oleh karena itu, biarlah saudara dan saya tetap murni di hadapan Tuhan, ya. Cari Tuhan, hanya cari hatinya apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya saudara, banyak orang mencari Tuhan, tangannya Tuhan, pertolongannya, itu tidak salah. Namun yang paling utama adalah kita mencari hatinya Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, dan biarlah hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan, ya. Saudara, ini yang firman Tuhan katakan. Yang kedua adalah membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa dan firman Tuhan, ya. Keintiman menghasilkan keserupaan. Apabila kita membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa dan firman Tuhan, maka saudara, hatinya Tuhan, saudara akan transfer, ya. Akan saudara menjadi hatinya kita, ya saudara. Tuhan itu murni hatinya, tulus hatinya, ya. Dia tidak membangkit-bangkit apabila saudara dan saya ditolongnya, ya saudara. Inilah yang kita harus miliki, ya. Bagaimana memiliki hati yang murni? Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, ya saudara. Dengan doa, firman, terus bersekutu dengan Tuhan, saudara, tentunya kita akan mengalami Tuhan secara pribadi. Hati kita semakin hari semakin dibentuk oleh Tuhan, semakin dimurnikan. Di dalam Mazmur 119 ayat 9 katakan, dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya tetap bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, menegur kita, menyatakan kesalahan kita, memimpin kita dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Saudara, oleh karena itu setiap apapun tingkah laku, sikap kita, perbuatan kita haruslah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Yang ketiga adalah mengevaluasi diri terus menerus, ya. Saudara, ini penting buat saudara dan saya. Dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24 dikatakan, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kita perlu mengevaluasi, ya saudara, diri kita. Dikatakan selidikilah hatiku ya Tuhan. Kalau jalanku serong, kalau motivasiku serong, ya biarlah Tuhan memurnikan kita dari hari ke hari. Saudara, semakin hari kita semakin dimurnikan. Tuhan mengajar kita untuk tidak mengandalkan manusia. Saudara, kalau kita mengandalkan manusia, maka kita tidak murni lagi untuk kita mencari Tuhan, ya. Kita tidak murni lagi untuk berbuat kebaikan, saudara. Tetapi kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan, supaya hati saudara dan saya tetap murni di hadapan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat, kekuatan dan penghiburan dalam hidup saudara dan saya. Kita akan, saudara, menyanyikan satu pujian. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka lidahku, maka
kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Saudara, kemurahan Tuhan telah dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus telah mati bagi dosa saudara dan saya, menebus dosamu dan dosaku. Itu karena kasih-Nya yang rela berkorban buat saudara dan saya. Biarlah kasih yang sama itu boleh kita, saudara, miliki. Kasih yang Yesus, yang ada di dalam hati Yesus, itu juga yang kita miliki. Dia mengasihi kita bukan karena kita baik. Dia mengasihi kita pada saat kita berbuat dosa. Itulah yang dinamakan kasih karunia. Sebenarnya kita nggak layak menerima kasih Tuhan yang begitu besar, karena kita manusia yang berdosa, yang seharusnya kita binasa. Namun oleh karena kemurahan-Nya, saudara dan saya ditebus dan diselamatkan oleh darah Yesus. Kita bersyukur, dan Tuhan Yesus, biarlah kasih-Mu Tuhan itu boleh melimpah dalam hati kami, sehingga kami dapat mengasihi Tuhan dengan kemurnian dan ketulusan hati. Kami tidak perlu khawatir akan apa yang kami makan dan minum pakai, karena kami percaya Tuhan berkuasa memelihara hidup kami. Kami juga, Tuhan, percaya bahwa Engkau pasti memulihkan hidup kami, segala pergumulan-pergumulan kami. Sebab sebelum kami berkata-kata, firman-Mu katakan Engkau sudah mengetahui apa yang kami perlukan dan kami butuhkan. Firman-Mu mengatakan dosa diampuni dan sakit disembuhkan. Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, ketidaktulusan kami, ketidakmurnian kami ya Tuhan, ketidakjujuran kami ya Tuhan. Ampuni kami, kekotoran hati kami, kenajisan kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami, agar segala doa-doa kami di hadapan-Mu naik bagaikan asap dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dosa diampuni dan hidup kami dipulihkan. Kami percaya itu ya Tuhan. Biarlah kami boleh hidup benar di hadapan-Mu, dan kami boleh hidup benar di hadapan sesama, agar kami dapat mempertanggungjawabkan hidup kami setelah Tuhan memanggil hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Roh Tuhan senantiasa memimpin kami dalam seluruh kebenaran-Mu, mengingatkan kami akan setiap firman yang kami dengar, dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Dan saat ini terima pemulihan yang daripada Tuhan, terima kesembuhan yang daripada Tuhan, dimulai dari hati-Mu, dimulai dari batin-Mu yang Tuhan mulai kerjakan. Dan kita percaya itu akan disusul oleh kesembuhan secara fisik yang Tuhan kerjakan dalam diri-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami berdoa buat bangsa kami, negara kami. Tuhan pulihkan, semakin hari semakin Tuhan pulihkan. Keadaan ekonomi bangsa ini Tuhan pulihkan, sehingga setiap kami Tuhan boleh melihat kasih karunia-Mu, kebaikan, belas kasihan-Mu atas bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, curahkan roh pertobatan kepada bangsa ini. Curahkan roh pertobatan khususnya kepada gereja-Mu Tuhan, kepada anak-anak-Mu, sehingga setiap kami dimurnikan hatinya. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya, 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 amin. Saudara,
angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, kalau kau diberkati melalui Mesbah Doa pagi ini, saudara bisa share, bagikan kesaksian saudara, dan saudara juga share, bagikan kepada teman-teman yang lainnya, sehingga ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan kita bertumbuh bersama di dalam kebenaran firman Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.